Hari ini, Indonesia resmi meluncurkan sebuah kebijakan besar yang dapat mengubah hubungan antara negara dan jutaan orang keturunan Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Pemerintah memperkenalkan sebuah skema baru bernama Global Citizenship of Indonesia atau disingkat GCI, yaitu izin tinggal khusus bagi mantan warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki ikatan keturunan atau hubungan keluarga yang kuat dengan Indonesia. Melalui skema ini, pemegang izin akan mendapatkan hak tinggal tanpa batas waktu di Indonesia, tanpa perlu mengurus visa berkali-kali, dan tanpa harus melepas kewarganegaraan negara tempat mereka kini tinggal. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling strategis yang pernah diambil Indonesia dalam upaya membangun kembali hubungan dengan diaspora yang selama ini kehilangan status kewarganegaraan Indonesia karena aturan satu kewarganegaraan yang ketat. Selama bertahun-tahun, banyak warga Indonesia yang pindah ke luar negeri untuk bekerja, menuntut ilmu, atau membangun kehidupan baru. Ketika mereka mengambil kewarganegaraan negara lain, status kewarganegaraan Indonesia mereka gugur secara otomatis. Akibatnya, mereka tidak lagi memiliki hak untuk tinggal, bekerja, atau menetap di Indonesia tanpa melalui proses imigrasi yang seringkali rumit. Banyak pula anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran tidak bisa menjadi warga negara Indonesia karena aturan yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan jarak antara Indonesia dan warganya di luar negeri. Melalui GCI, pemerintah ingin membuka kembali jembatan yang terputus itu, tanpa mengubah prinsip utama Indonesia tentang kewarganegaraan tunggal. Skema ini memungkinkan mantan warga negara Indonesia mengajukan izin tinggal tanpa batas waktu. Tidak hanya itu, orang asing yang memiliki keturunan Indonesia sampai generasi kedua juga dapat mengajukan permohonan. Ini berarti anak atau cucu dari mantan warga negara Indonesia, bahkan yang tidak pernah tinggal di Indonesia sekalipun, memiliki kesempatan untuk kembali dan membangun hubungan langsung dengan tanah leluhur mereka. Anak-anak hasil perkawinan campuran, di mana salah satu orang tua adalah warga negara Indonesia, masuk ke dalam kategori yang diperbolehkan. Demikian juga, pasangan dari warga negara Indonesia dan pasangan dari mantan warga negara Indonesia dapat ikut mengajukan aplikasi, asalkan mereka memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memanfaatkan potensi besar yang dimiliki diaspora Indonesia. Banyak orang Indonesia yang sukses di luar negeri, baik dalam bidang bisnis, teknologi, pendidikan, seni, tenaga profesional, maupun penelitian. Selama ini, mereka menghadapi batasan ketika ingin kembali atau tinggal lama di Indonesia karena aturan imigrasi yang kompleks. Dengan adanya GCE, pemerintah berharap dapat menarik kembali sumber daya manusia berkualitas agar dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Ini tidak hanya tentang mengembalikan orang, tetapi juga tentang mengembalikan pengetahuan, jaringan global, investasi, dan peluang pembangunan ekonomi. Proses pengajuan skema GCI dilakukan secara daring melalui portal imigrasi resmi pemerintah. Pemohon harus mengunggah dokumen yang membuktikan ikatan keluarga atau keturunan Indonesia, seperti akta kelahiran, dokumen imigrasi lama, data orang tua, atau bukti lain yang dapat diverifikasi. Setelah dokumen diverifikasi, pemohon yang memenuhi syarat akan memperoleh izin tinggal jangka panjang yang dapat diperpanjang secara otomatis. Dengan izin ini, mereka bebas keluar masuk Indonesia tanpa batas. Mereka dapat bekerja, berbisnis, membeli properti tertentu sesuai ketentuan, dan menetap dalam jangka waktu tak terbatas. Namun, izin ini tidak memberikan hak politik seperti memilih atau dipilih dalam pemilu. Ini tetap sejalan dengan prinsip kewarganegaraan tunggal Indonesia. Namun, kebijakan ini juga memiliki batasan. Tidak semua individu yang memiliki hubungan dengan Indonesia dapat mengajukan permohonan. Pemerintah secara tegas mengecualikan mereka
yang pernah terlibat dalam gerakan separatis, mereka yang pernah menjadi anggota militer atau intelijen asing, atau orang-orang yang memiliki rekam jejak yang dianggap dapat mengancam keamanan nasional. Aturan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa skema ini tidak dimanfaatkan oleh pihak yang dapat merugikan kepentingan negara. Selain itu, verifikasi keturunan atau hubungan keluarga dilakukan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan diaspora. Selama ini, banyak negara telah sukses mengadopsi kebijakan serupa, seperti India yang memiliki program Overseas Citizenship of India, yang terbukti mampu menarik investasi, meningkatkan hubungan budaya, dan memperkuat posisi global negara tersebut. Indonesia berharap dapat meraih manfaat serupa, terutama karena jumlah diaspora Indonesia diperkirakan mencapai jutaan orang di seluruh dunia. Mereka bukan